Hello guys, X Sumandak di sini. Hari ini kita kembali lagi ke channel X Sumandak. Oke guys, hari ini X Sumandak mau bercerita pasal rumah sewa. Rumah sewa pekerja ladang di Australia. Apa? Macam mana? Berapa sewa? Lepas tu bagaimana keadaan tempat di dalam dia ataupun safety? Terus X Sumandak akan kupas dalam video ini. Waktu X Sumandak baru sampai di sini, X Sumandak ikut kontraktor kan, jadi dia yang kasih tahu macam mana di mana X Sumandak tinggal. Jadi time tu tinggal di dalam rumah ladang, tapi itu akan saya kupas cerita pada part 2. Hari ini saya mau cerita pasal caravan park dan share house. First, caravan park. Apa yang ada di caravan park? Caravan park selalunya pekerja-pekerja dia yang tinggal di sana adalah dari negara Belgium, dari Indonesia, dari Tonga, dari Korea, Jepun, Filipina, Malaysia. Ramailah pekerja-pekerja ladang tinggal di caravan park, terutamanya yang di tempat kawasan yang terpencil. Macam contoh, dulu saya kerja di Mandebra. Di sana kerja apa? Kerja di sana saya petik anggur. Jadi yang ada rumah sewa dia limited. Selalunya orang akan tinggal di caravan park lah. Jadi sama macam kami tinggal di caravan park. Jadi kalau yang mau sendiri-sendiri tu boleh tinggal satu cabin. Cabin tu dia akan ada satu tandas, satu kamar mandi. Lepas tu dia ada TV, dia ada peti sejuk kecil, sama dia ada katil king size, sama cerek dia sedia, sama dengan pembakar roti. Macam mana dengan tempat masak? Kalau cabin dia akan masak di luar, sebab kalau cabin yang khas untuk single, tempat masak dia di luar. Tapi yang susahnya kalau tinggal di cabin ni sendiri-sendiri, kalau musim panas banyak lalat lagi. Sayur-sayur kan tuh, punya daging. Sandi lagi makan sekolah tuh perencah-perencah. Siapa kan tinggal di luar kan, sebab nanti berhabuk. Jadi kalau cabin yang untuk couple, dia akan ada tambahan di dalam, besar sikit lah. Dia ada dapur di dalam, kamar mandi di dalam, lepas tu tandas pun di dalam. Tapi di situ caravan park kami tuh, dia kami tinggal di dalam caravan tuh dia tidak tandas sebab mahal. Saya lupa cakapkan, sewa rumah untuk cabin kalau mau single 150, kalau yang couple pun 150 per kepala. Kalau caravan tu kalau tinggal ramai-ramai dia dalam 300 sampai 500 lah. Jadi kalau kamu ada 6 orang, kamu ada jimat sikit lah kalau kamu sumbat orang di dalam tu ramai-ramai untuk kasih kurang dia punya bayaran. Tapi dari keselesaan kamu juga, kalau kamu selesa ramai-ramai di dalam caravan tu lah. Kalau macam lelaki saja lah, perempuan saja lah. di sana seronok lah kalau tinggal di caravan park. Sebab ramai kawan-kawan dari negara luar kan, macam Indonesia, Filipina, Thailand. Ramailah kawan-kawan sama yang macam orang putih, backpackers semua tu. Kalau laundry di caravan park, Dia akan ada satu house untuk laundry lah, tapi mau bayar. Jadi dia ada bergantung, selalunya ada 4 mesin basuh, 4 bikin kering macam tu. Jadi dia akan ada satu house kamar mandi. Kalau caravan kamu tuh tidak kamar mandi sama tandas, terpaksa kamu mandi di luar. Tapi kalau mau pergi tandas malam-malam tuh bikin takut. Selalunya macam tu lah.
Saya takut pergi tandas kalau malam-malam teringat cerita hantu-hantu kan. Nah itulah salah satu macam kelemahan atau keburukan dia kalau tinggal di karavan yang tidak tandas sama kamar mandi. Oke. Apa lagi? Kalau tinggal di karavan park, dia safety lah sebab dia punya karavan tu dia tidak boleh sembarangan masuk melalui orang yang tinggal di sana sahaja, yang penghuni di sana sahaja. Jadi saya akan tunjukkan gambar karavan park di sini dan kalau karavan park ni selalunya kami tinggal waktu kami pergi ke Mandebra, kami pergi ke Darwin sebab di situ Darwin pun susah mencari rumah sewa, jadi kami tinggal di karavan park saja. Lagipun kalau tinggal di farmhouse, kalau time dulu waktu 2016 atau 2018 yang belum lagi atur visa kerja, dia agak menakutkan ya kalau kamu tidak bisa bekerja di sini, dia akan ada datang immigration untuk Inggris di tempat. Nah, jadi orang akan takut tinggal di farmhouse. Jadi itulah macam serba sedikit rumah sewa di Australia. Oke, kalau share house pula macam mana? Oke, kawan saya ada tanya, macam mana Mbak El kamu tinggal di situ? Ada kalau rumah perempuan saja kah? Ada laki saja kah? Oke, kalau share house tidak kamu akan What? Kalau macam contoh ada 4 bilik kan dalam share house tu. dua bilik tu untuk couple, 2 bilik lagi tu kalau satu untuk lelaki saja, satu lagi untuk perempuan saja. Okey. Saya banyak pengalaman untuk tinggal di share house, tapi saya akan kongsi satu saja, iaitu pengalaman saya yang paling buruk waktu 2018. Saya tinggal di share house. Saya ikut yang kawan, tapi rupa-rupanya kawan tu subkon lah, tapi dia tidak kasih ketara yang dia tu subkon. Jadi kami tinggal sama-sama dia. Okey. Dalam rumah tu ada 4 bilik, 2 kamar mandi, 2 tandas. Jadi dan tu kami tinggal di sana ada 14 orang. Okey, 2 couple, lepas tu 5 perempuan tinggal satu bilik, 5 lelaki tinggal satu bilik. Satu Cina dan yang lain semua Melayu lah. Jadi kami sejang dusun. Okey. Tempat masak time tu dia ada satu saja oven macam ni, sama 4 tempat masak dia di atas tu. Okey. Tempat masak dia bukan api, bukan gas di sini. Ada juga yang tempat masak dia api, tapi kebanyakan tempat share house yang saya tinggal dia punya tempat masak guna elektrik. Jadi tidak berapa sedap kan kalau masak guna elektrik. First time saya masak guna elektrik kan yang tempat masak elektrik, macam beza lah kalau masak guna macam ada api macam tu, ada wangi-wangi dia masakan dia. Kasih kanan. Alright. Kalau tinggal di share house time tu kami dia punya sewa 80 dia minta 80 termasuk wifi sama elektrik. Jadi walaupun dia ada 2 kamar mandi sama 2 tandas, susah juga sebab dia ada 14 orang di dalam kan. Nah, bergilir-gilir lagi mandi, nah bergilir-gilir lagi memasuk tandas. Apalagi kalau pagi-pagi kau rasa mau pergi berak, susah betul. Okey, safety untuk rumah sewa. Kebanyakan rumah sewa yang saya pergi yang share house, orang tidak kunci di dalam bilik tu, yang dia adalah kunci kalau sudah tutup tu pintu bilik kunci macam ni lah, tapi maksud saya tu kunci untuk lock tu bilik safety dia. Macam contoh yang 2018 tu kami tinggal di rumah share house tu, wah di sana hilang semua saya punya laptop, saya punya earphone, saya punya handphone, iPhone, saya punya Oppo yang penuh dengan gambar-gambar. Tapi yang paling saya sayang tu adalah saya punya laptop, sebab itu laptop adalah tempat segala kenangan saya punya gambar-gambar dari saya punya sekolah rendah lagi sampai saya university, semua di dalam. Saya menyesal betul bawa saya menyesal betul bawa saya punya laptop pergi Australia. Okey, tinggal kalau tidak lapor polis. Okey, disebabkan kami time tu macam yang saya cakap belum lagi macam masih mengurus tentang visa tu. Nah, jadi takut macam tu.
Jadi saya harap kalau kamu mau datang di sini, kamu pergilah secara sah, yang tidak takut-takut, yang macam kamu ada bisa bekerja lah macam tu. Jangan pergi kalau kosong, sekadar macam apa saja, macam hijab saja dia bilang. Tapi kita tahu kan malang tidak berbau, jadi kita sentiasa kasih prepare kita punya diri sendiri. Itu nasihat saya lah, sebab saya sudah pernah mengalami banyak kejadian di sini, ditipu kontraktor banyak lah. Tapi itu akan saya cerita nanti, sebab kalau tidak bisa ni diorang akan senang-senang macam kasih guna kau, peralatan kau untuk bayar murah macam itulah. Banyaklah tipu daya diorang tu. Jadi kamu mesti pandai panjang akal. Okey, berbalik kepada share house. Okey, dia punya mesin basuh pun satu saja, itu pun bergilir-gilir juga mau cuci kain. Jadi sampai malam kamu nunggu giliran. Kadang-kadang orang tu lupa lagi kasih buka dia punya kain di dalam, jadi tidak letak dia punya tempat macam kain tu di bawah untuk kalau orang mau guna kasih masuk lah, kalau tolong kasih buka macam tu. Tapi tidak, dong kasih tinggal. Nah, sama dia punya tandas, sama kamar mandi dia 2 kan, tapi 14 orang. Jadi kalau musim sejuk sekejap habis dia punya air panas. Jadi kau terpaksa masak air sendiri untuk mandi. Nah, betul-betul air panas kalau musim sejuk ya. Jadi peti sejuk. Okey, peti sejuk pun berkongsi ya, 14 orang tu satu peti sejuk besar lah macam ni. Tapi masih lagi tidak muat. Kebanyakan rumah sewa yang saya pergi ada yang bagus, yang kontraktor dia kasih sedia freezer, tapi ada yang peti sejuk sahaja macam tu. Jadi pandai-pandailah kau kasih simpan kau punya makanan. Sama perencah tu pandai-pandailah kau letak di mana-mana ya, macam tu. Alright. Sama disebabkan time tu kami sangat banyak tinggal di dalam satu rumah itu, jadi tempat masak dia tu dapur pun orang kadang-kadang tidak kasih bersih macam tu. Dong masak, dong kasih tinggal saja. Jadi terpaksa lah kalau kau macam tidak selesaikan, kau sendiri kasih bersih tu tempat masak. Jadi ya begitulah. Lagi kalau di rumah share house ni, kadang-kadang yang pernah saya tinggal ada kawan-kawan yang merokok di dalam rumah macam tu. Kau tidak selesa lah tinggal sebab dia merokok, tapi kau tidak merokok macam tu, tapi dia orang buat tidak tahu saja. Nah, itulah kalau tinggal di share house di Australia. Dia mix dengan semua orang. Kontraktor akan kasih masuk saja tu kau di dalam satu rumah. Ikut berapa orang kamu, kalau kamu banyak. Pasal kami pernah tinggal di share house direct dengan owner rumah tu. Macam kami sewa tu bilik saja lah sama tu owner, macam orang putih. Waktu kami di Maghreb River, kami guna aplikasi Gumtree ataupun Airbnb untuk tinggal cari rumah sewa. Sebab yang tu caravan pack semua sudah penuh, jadi terpaksa cari-cari lah inisiatif lain macam tu. Jadi tinggal sama owner rumah ni ada agak leceh sedikit, sebab kau akan rasa awkward sebab kau terpaksa memasak makanan yang tidak berapa menonjol macam pedas-pedas macam tu. Sebab orang putih kan tidak berapa suka makan pedas-pedas, jadi macam kare-kare macam tu, ataupun masak asam pedas macam tu tidak boleh lah. Jadi sama tandas sama dapur tu mesti jaga bersih-bersih, sama tidak boleh bising-bising lah sebab tinggal sama owner kan. Nah, tapi just kira macam dia jimat sedikit lah kalau direct dengan owner, sebab dia akan bagi macam pertimbangan sedikit. Kira satu bilik tu macam 150 saja atau 120 saja. Jadi kalau pada macam 2-3 orang macam tu agak jimat lah tinggal satu bilik tu ya. Jadi macam itulah keadaan hidup rumah sewa di Australia part 1. Saya akan cerita lagi part 2 mengenai farmhouse dengan
sewa sendiri, yaitu rumah unit. Oke, sampai jumpa di video seterusnya, rumah sewa part 2 di Australia.